Oke ya, selamat datang semua di Margin Call ya. Di gua harus jam dulu, Iya, main ngomong pagi gua. Di siang hari ini ya, Bro, ya. Oke, jadi di siang hari ini kita mulai lagi di Margin Call. Sekarang Bitcoin di level 63.487, Bro. yes. Sampai dah. Enggak sih, belum lah, orang belum 7.000. Tapi kenapa udah pada hype lagi, Bro, ini? Kenapa orang udah pada hype lagi? Padahal market ya belum ke mana-mana sebenarnya. Karena sekarang ini, altcoins mereka juga ikut gerak. Bedanya sebelumnya kalau Bitcoin naik, altcoin-nya diem. Tapi sekarang udah Oh. mulai gerak. Soalnya gini, kemarin kan ada yang bilang kita tuh muncul pas ijo. Sebenarnya gue juga di otak gue bingung. Yes, Apa yang hijau sebenarnya? iya. Kita ngerasa ini belum naik ya bro, 70.000 aja belum gitu kan. Masih Orang bilang, panjang ya. kok muncul pas ijo? Wah, Emang hijau ini ya. emang ijo ya. Masih beberapa merah juga ya. Masih beberapa merah juga. Jadi kita mulai dari Bitcoin dulu bro. Oke, ya Bitcoin terakhir kita bilang ya dia breakout di 61.000 dan saya bilang terakhir kali kita akan melihat Bitcoin ke 70.000 ya beberapa minggu ke depan. Ya. Nah sekarang ada di 63.400 ya. Tadi pagi weeknya sempat di 64.000. Ya. Ini area yang perlu kita perhatikan ya, 66.000 sampai 64.000. Karena ini ada potensi ya kita dapat selling pressure di supply areanya, yang mana ini adalah area lower high-nya. Jadi high, lower high. Kalau dia breakout di atas 65.000 di sini, clear with a volume, ya kita pasti lihat ya 70.000 dalam beberapa saat ke depan. Karena kalau kita lihat liquidation map ini banyak sekali ya short position yang di place di antara 64 sampai 66. Jadi kita nunggu ya posisi-posisi ini terlikuidasi dulu Ya. baru kita bisa 70.000 di depan mata karena big short position itu ketahannya di 66 ya. Jadi kalau 65 break price action 66 mereka ke likuidasi itu akan terjadi short squeeze yang mendorong Bitcoin langsung ya directly ke 70.000. Tapi kayaknya banyak bro, trader-trader, ya trader-trader yang baru lah ya. Yes. Baru trader-trader baru kemarin sore ini ngeliat price action seperti ini, ya, mereka udah banyak yang nyerah bro. Ya karena kemarin sore itu bro ya. Kalau Oh. kita kan udah dari dekade yang kemarin ya. Itulah kenapa beda ya cara nyikapin marketnya. Jadi memang karakternya mereka itu jadi cheerleader ya. Kalau merah ya hilang semua ya. Hilang semua, Tapi kalau oh. lekas hijau dikit mereka mau ikut bandwagonnya. Gue tuh bingung ya, kenapa ada yang bilang kita itu muncul pas ijo, pas merah nggak ada. 48.000 kita di sini, Yes. 18.000 gua di sini. Ya. 18.000 loh gua ada di sini. 28.000 gua bikin borong Bitcoin itu semuanya influencer hilang loh. Yes. Tidak ada satupun yang bahas kripto di Indonesia. Satu orang pun nggak ada yang bahas, semuanya kabur, semua hilang. Ya. Kabur atau ngerjain yang lain tuh bro. Oh ngerjain yang lain ya mungkin ngepel gitu kan. Apa ya begitulah mereka ya. Jadi atau pakai angkat pasir gitu. Jadi ketika market seperti ini, orang bilang ini shaping up, tapi jujur menurut gue belum. Dan kita melihat sekarang bro, dari Ethereum dan juga Solana. Solana mengalami run up sendiri dan open interestnya besar sekali ya. Yes. What happened to Solana? Kenapa bisa sampai balik ke level 150 sekarang nih? Kita ngobrol ini 150. Oke. Sedangkan Ethereum masih cenderung lagi di Iya. 2593. Solana kita bilang ke teman-teman ya, itu ketika harganya masih 128 ya, Ya, kita tunjukin potensi bahwa Solana ini ada di range low-nya dan ada potensi run persis seperti 2021 ya. Jadi teman-teman ya. yang waktu itu dengerin kita, Bro, sekarang probably ya udah up 20%. Ya, coba ada nggak ini yang ngetek Solana dari kita ngomong minggu yang lalu? Oh, oke. Kita minggu lalu bilang ya di 126 ya teman-teman beli Solana ini adalah range low-nya dan kalau yang detail analisanya kita kasih ya di private community tapi Ya. kita di sini showing the fractals dan ada chance Solana ini memang cycle ini ke 350 karena kalau kita tarik extension move-nya dari 2021 itu ketemunya di 350 USD Yes. per Solana. Jadi perjalanan masih panjang ya, tapi congrats buat yang ambil dan up 20%.
Karena ini kita big breakout-nya potensialnya kalau udah di atas 185 ya. Jadi kalau udah 185 going up parabolic, we will see Solana ke 350 di cycle ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Adit, Bro. Kenapa saya Yes. selalu direndahkan teman sekolah ketika belajar kripto dari edukasi dari Aceh? Dia direndahkan di sekolah karena edukasi dari Aceh. Lo ada opini nggak sebagai dosen ya? Yes. Dari dunia pendidikan ya sebelumnya ya. Ya. Tanggapan lo apa, Bro? Ya biasanya para pembuli di sekolah itu hidupnya biasanya nggak kemana-mana bro. Karena aktivitasnya mereka apa sih ya biasanya? Karena mereka selalu fokus ke hal-hal yang mainstream ya. Nonton streaming ya, nonton konser, ngegame ya, ngegeng. Kalau nggak nonton streamer nggak keren Iya, gitu terus kan? habis itu setiap ya kita lihat ya beberapa tahun ke depan biasanya jadi pecundang yang Ya. selalu ikut herd-nya orang lain. Mereka yang menang itu biasanya mereka yang selalu memilih jalan kesunyian. Ya. Tapi emang nggak semua orang siap ya menghadapi jalan kesunyian. Tapi ya mereka yang siap biasanya jadi pemenang. Selalu jadi pemenang. Ya. Saya nggak pernah lihat orang yang selalu punya konsistensi ya ngerjain sesuatu tapi nggak berhasil jadi apa-apa itu nggak pernah tahu saya. Bener kan di sini coba di dunia ini kan ada pilihan ya, ada pilihan lu mau jalan yang mana gitu. Ada Yes. pilihan lu mau nonton streamer yang cuma teriak-teriak di depan kamera atau lu mau ngelihat live stream orang yang ngajar tentang the future of finance gitu. Itu Yes. kan dua pilihan berbeda. Satu 3.200 yang nonton secara live. Satu ada yang mungkin 40.000 gitu yang nonton Ya. secara live. Tapi bedanya di mana gitu. Bedanya dunia ini ya, gue ngerasa dunia ini sekarang tuh penuh dengan streamer badut bro. Maksudnya dengan streamer badut itu apa? Orang yang cuma berteriak-teriak, wah, bikin heboh di depan kamera. Gak ada yang mereka bisa lakukan untuk entertainment selain mendegradasi dirinya sendiri di depan kamera. Ya, Oke. kalau kita sini value yang kita berikan. Tapi nggak semua orang bisa punya otak atau bisa memberikan value. Jadi ketika mereka tidak bisa memberikan value, mereka akan cuma berteriak di depan kamera. Ya. Ya. Itu kan kayak zaman badut bro, zaman kerajaan zaman dulu. Orang sebutnya jester gitu kan, badut yang Yes. dia nggak bisa jadi apa-apa selain bahan tertawaan dari orang lain. Oke. Gitu, cuma jadi bahan tertawaan. Dan mungkin teman-teman lo di sekolah yang nggak suka lo nonton Aceh ini, yang hobinya nonton badut-badut seperti itu. Iya. Gitu. Awalnya mungkin nonton badut, lama-lama jadi badut. Ya. Oh. Nanti di hubungan juga jadi badut. Jadi selalu jadi badut ya. Kumpul keluarga dari badut. Badut. Jadi mungkin yang suka menertawai orang lain belum ditertawai bro. Ya, jadi tertawalah sepuasnya dengan orang lain ya. Tapi nanti jatahmu ditertawai dan itu sampai kamu mati ya. Ya, Lebih serem bahkan. setuju. Ethereum is still lagging. Yes. Price action secara teknikal bagaimana Ethereum ini? Oke, ya internetnya jelek ini kayaknya. Ethereum. Wah ya, ini emang agak bermasalah ya di daerah kita tinggal ya, Oh iya internetnya betul. semua. Jadi Di monopoli soal internetnya. bener. Nah, Ethereum memang sekarang vibe-nya lagi, tapi actually kalau kita lihat H4-nya enggak bro. H4-nya dia breakout. Tapi lagging kalau memang dibandingkan Solana. Ya Solana range-nya jauh lebih tinggi. Karena juga memang secara liquidity dan juga kapitalisasi pasar Solana lebih besar. Itulah mengapa butuh uang yang lebih banyak buat pump Ethereum daripada untuk pump Solana. Tapi as we can see ya, sekarang Ethereum breakout at this moment ya. Saya bisa lihat push ke 2700 dan ini breakout dengan volume bro. Kalau kita lihat ini flat top breakout ya. Dan volumenya juga crumbling up. Ini didukung volume kenaikan. So it's organic move. Dan kemarin saya udah jelaskan fund volume Ethereum. Jadi congrats buat teman-teman kemarin yang beli Ethereum. Karena di margin call kemarin kita bilang bahwa Ethereum breakout dari daily chartnya. Kemarin Ethereum itu masih ada di harga 2435. Sekarang di 2566 ya. Jadi mungkin teman-teman yang lihat ini atau lihat stream kita dan nyimak ya apapun yang kita katakan dan beli Ethereum kemarin udah up 5,19%. Ya. Jadi memang lagging kalau dibandingkan Solana dan Bitcoin memang. Tapi kalau dibandingkan Bitcoin sepertinya sekarang ya ETH Bitcoin yang kita lihat seems like bottom ya. Ya. Karena memang nggak ada chance bisa kita timing the bottom perfectly, tapi ini adalah
bottoming formation kalau kita lihat monthly chart-nya. Yes. Ya, jadi ini udah ada probability yang sangat besar saya bilang Ethereum mulai nemuin bottom sebelum kita lihat banana move-nya ya untuk Ethereum Bitcoin. Ya. Nah kita bisa lanjut bro, kita bahas sedikit tentang Aptos ya, yang sempat kita call dari 1 minggu lalu. Yes. Gue pengen lu bahas price action-nya dari seminggu lalu sampai sekarang, itu gain-nya berapa persen sih? Oke, jadi Aptos kita bilang ke teman-teman ya, cliff unlock trading strategy. Sekarang banyak yang ngomongin cliff unlock bro ya. Iya, tiba-tiba latah ya. Latah ya. Gimana itu bro kalau banyak yang latah? Iya, banyak yang cuman sukanya nyontek-nyontek ya bro ya. Karena kemarin biasanya gosipin, tapi habis itu nyontek-nyontek ya. Jadi gini sih bro, jangan jadi orang jangan suka nyontek ya, nggak bagus ya, nyontek-nyontek doang ya. Aptos sekarang ada di resistance karena di margin call terakhir kita bilang ke teman-teman beli Aptos di 5,65 karena 11 September ada cliff unlock ya. Kemudian Aptos sekarang di 7,22 bro. Jadi teman-teman yang dengerin kita actually you guys gain 28,5% bro. Hanya dalam waktu ya 13 hari. Jadi kenapa ini disebut aset masa depan? Ya karena gains-nya ini terdepan bro ya daripada yang lain ya. 28% 13 hari. Ya kalau kita ngomongin instrumen-instrumen lokal ya bro, naik segitu tuh sulit banget. Biasanya harus dipom-pom sama digoreng insider sedemikian banyaknya ya baru bisa naik segitu banyak. Tapi ini aset masa depan ya yang memperdagangkan juga semua orang di dunia. Jadi nggak cuman kita ya actually yang lihat ini, tapi orang-orang di Pakistan semuanya lihat barang yang sama ya. Orang-orang di Turki, orang-orang di Venezuela, di seluruh dunia. Jadi Aptos sekarang ya memang ada di resistance daily chart. Tapi kalau kita lihat monthly chartnya, ini masih bottom ya. Seems like a bottom to me ya. Oke, Aptos. jadi itu semua run up dari terakhir kita call di margin call ya. 28%. Jadi teman-teman banyak ya yang mendapatkan profit ya dari Aptos ya. Karena ini kalau kita lihat monthly chartnya, ini benar-benar ada di low range-nya. Dan kita lihat ya stochastic udah crossing up bro. Saya expect the cycle Aptos at least ke $20. Ya not financial advice ya kita udah call naik 28%. Tapi I think ada 170% gains lagi on the table buat Aptos. A solid layer 1 dan juga lumayan narsis juga ya kayaknya developernya. Jadi I think it's a good marketing ya buat mereka. Buat Aptos. Ini ngomongin soal lu yang tadi kopi-kopi bro, ini ada yang bilang, Cek mau nanya ini tentang MC sebelumnya membahas seorang pecundang. Gimana cara mengetahui orang dekat kita seorang pecundang? Bukan cuma orang dekat ya, tapi siapa yang lu belajarin juga bahaya ya kalau lu belajar dari seorang pecundang ya. Yang biasanya cuma FOMO-FOMO. Benar. Oh mau ikut-ikut beli ini ya, gue mau ikut beli ini setiap bulan, yang gitu-gitu gaya-gayanya. Hati-hati belajar sama pecundang ya, apalagi belajar sama nerd gue bilangnya. Gue paling takut bro sama nerd itu dari dulu ya. Kita juga sering bahas. Lu kalau seorang nerd ya, yang lu berhasil, lu gua JP airdrop 500 juta ya, itu PNL kita ya 5 menit lah ya. Jadi buat lu yang nerd terus kayak, gue JP senang. Gue dalam hati gue, lubuk hati yang gue paling dalam, gue berharap lu gak bisa jadi kaya. Kenapa? Karena ketika lu jadi kaya, let's say lu bisa JP atau lu trade crypto jadi 50 miliar, let's say ya. Lu bakal berubah dari nerd menjadi super nerd bro. Dari pecundang, jadi pecundang kuadrat. Nah ini bahaya gitu. Dia mungkin mikir dengan duit ntar dia bisa dapat cewek segala macam. Lu begitu lu jadi super nerd, yang lu dapat adalah cewek yang mau morotin lu, itu pertama. Kedua, lu menarik ya kriminal untuk mau porotin duit lu. Lu menarik semua hal-hal yang negatif. Jadi gue berharap lu perbaiki diri lu dulu secara mental ya, secara lu komunikasi sama orang. Sebelum lu jackpot di kripto, terus jadi super nerd bro. Iya. Kalau lu takut bro sama nerd atau gimana bro? Ya, tapi nerd itu kadang biasanya harus dipelajari juga ya pola pikirnya. Karena kita bisa building contrarian thinking ya bro. Ya. Dengan apa yang dilakukan oleh para nerd ini. Karena biasanya nerd itu ya karakternya drop 70% di cut loss bro. Terus terbang asetnya. Jadi logikanya nerd. Di cut loss ya? Kalau naik 70% dia beli. Kalau turun 70% dia cut loss. Ya itulah kenapa jadi nerd terus. Ya. Hati-hati naik ya. 70% dia beli, turun 70% dia malah cut loss. Kan kebalik logikanya. Kebalik logikanya benar. Harusnya 70% drop tuh dia beli. Tapi 70% drop
cut loss. Cut loss. Ya makanya terbang semua sekarang. Nah, ya kan? Jadi Sekarang terbang semua. bener, kita nunggu memang kemarin keberatan penumpang ya. Berarti kita mau bawa Bahtera. Oke. Ya, terus Berat tiba-tiba berat. Banyak yang dosanya Oke. banyak masuk gitu kan. Ya, Iya. Akhirnya dibersihin dulu Bersihin kapalnya. dulu. Ya akhirnya ini udah siap jalan ya. Karena kita selalu bilang, ini kita lagi sering bahas sih beberapa hari belakangan ini, di mana ya kalian sorry to say ya, kalau kalian mau terus jadi budak gitu kan, di era seperti sekarang silahkan. Contohnya, lu kira lu videographer ya, yang mungkin kalian kerjanya editor, lu kira lu masih punya pekerjaan. Lu coba buka video Akademi Kripto deh, yang kita baru bikin. Itu cuma 1 kali prompt, pencet jadi videonya. Lu kira lu masih ada pekerjaan? Lu tidak punya pekerjaan, ya. You don't have no fucking jobs. Jadi ketika lu nanti 2030, ya agendanya World Economic Forum udah jalan, para globalis ini udah beraksi, kita sebutnya hujan lah ya. Yes. Bukan literally ada air gitu. Tapi kita sebutnya ini hujan besar, bro. Ada bro airnya. Ada aja airnya, jangan. Air mata. Penyesalan, air mata penyesalan. Air mata penyesalan. Jadi hujannya bakal keras ya, dan air mata penyesalan akan banyak. Kenapa? Karena kalian semua akan miskin. Dan gini loh, kita punya Bahtera, ya kan? Lu belajar di Aceh itu ibaratnya oke, lu tertarik dengan Bahteranya, ya kan? Lu belum masuk, tapi lu nontonin lu tertarik dengan Bahteranya. Terus teman lu ada yang bilang, goblok belum hujan kok naik bikin kapal besar-besar. Ih mereka berdua bikin kapal besar-besar. Itu teman-teman lu yang di sekolah yang bully lu. Bener. Ih kapalnya besar, ih bego ke kapalnya. Nah nanti ketika hujannya datang, tinggal air mata mereka. Tolong bolehin gue masuk Bahteranya. Tapi pintunya udah ditutup. Yes. Ya, Bahteranya udah terlambat. Sebenarnya ini gue pengen sharing satu bro, yang menggelitik gue dari lama. Cuman ini gue rasa teman-teman semua perlu tahu. Jadi teman-teman tuh banyak yang sebenarnya nanya gue bro, personal. Teman-teman di sini banyak yang DM gue. Dia tanya, kok bro Timothy sama bro Kakak itu mau sharing ke kita secara gratis. Dan kalau emang mereka kaya dari trading, mereka ngapain buka kelas? Ini gue sharing pertama kali sini ya. Iya. Kita berdua itu punya insentif untuk kalian jadi kaya. Maksudnya apa? Kalau kalian kita adalah streamer yang mendegradasi diri kita, fansnya banyak, misalnya 1 juta, tapi isinya orang gembel, kita nggak butuh itu masuk ke Bahtera kita. Ya. Tapi kalau kalian yang kayak tadi, yang kemarin ada insight bro, untung 2,5 miliar bisa beli rumah. Yes. Itu orang-orang yang kita mau welcome di Bahtera kita. Kita butuh pasukan untuk perang. Ya. Lu mendingan pasukan yang miskin atau pasukan yang kaya. Kita satu-satunya kreator mungkin di Indonesia Raya ini yang mau followers kita kaya. Kenapa? Kita mau bikin Bahtera. Ya. Kita mau punya pasukan. Gue mendingan punya pasukan yang kaya, pintar, dan sepemikiran sama kita. Jadi kalau kalian ngerasa pemikiran kita, oh ini orang gila bikin Bahtera. Memang mungkin bisa gila bikin Bahtera. Iya. Tapi kita tahu sesuatu yang kalian nggak tahu. Kita tahu hujannya kapan. Dan akan seperti apa hujannya. Gue buktiin. Kenapa gue bikin video seperti itu sih dengan AI? Gue cuma mau kasih tahu lu editor semua, you're out of your fucking jobs. You're fucking out of your fucking jobs. Itu tuh kayak HP bro, HP ibarat masih busuk gitu. Yes. Gimana iPhone-nya nanti? iPhone-nya AI itu. Wah udah lu goodbye bro. Orang gimana? Menurut lo orang yang masih skeptis gitu. Dia gak percaya gitu, 2030 ada hujan bro. Iya sama sebenarnya seperti di zaman dulu ya. Kenapa dulu laki-laki harus kuat bro? Sehingga akhirnya persaingan dulu kompetitif sekali ya dalam segi fisik ya. Iya. Karena dulu laki-laki itu dituntut untuk bisa berperang. Ya, dan kerajaan itu selalu mencari pemuda-pemuda ya dengan fisik yang tangguh. Yes. Jadi yang gendut itu biasanya selalu dibuang ya dulu ya. Iya. Karena dia juga low value human being gitu ya. Dalam artian dia nggak ngasih kontribusi apapun ya ke society, kecuali ntar bikin pasukannya jadi tambah berat ya, beban masyarakat. Jadi kita memang sekarang harus memahami dan juga menyadari bahwa dunia ini sangat selektif. Bahkan bukan karena AI pun ya, dari segi manapun kalian mau berkompetisi lah, bahkan bukan berkompetisi ya, cari pasangan pun sekarang standarnya tuh udah sangat tinggi bro. Ya, untuk kalian sebagai seorang laki-laki ya, untuk mencari pasangan ya, mencari perempuan sangat tinggi sekali. Karena you will give so much things ya, just to get one thing di dunia ini. Dan kalian harus paham ya, kompetisinya tuh semakin berat ya. Contohnya kalian menginginkanlah seseorang. Orang-orang lain juga menginginkan dia. Ya. Kalian menginginkan Ferrari, orang lain juga menginginkan Ferrari. Yes.
kompetisi ya. Jadi semua di dunia ini itu Iya. kompetisi. Biar nggak halu ya bro sama Iya. artis ya bro ya. Bener, karena Biar ada nggak alasan halu. ya kenapa jam-jam tangan seperti ini hanya diproduksi beberapa ratus bro dalam 1 tahun. Benar. Karena yang ingin banyak sekali ya. Semua pengen Rolex, tapi nggak semua orang juga bisa beli Rolex. Betul. You have to make sacrifices to get this ya. Karena teman-teman kalau tahu, kamu harus beli 5 pieces jam tier bawah ya untuk dapatkan 1 Submariner itu kalau di authentic dealernya. Iya. Ya, jadi nggak gampang ya bro untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Karena itu pengorbanannya harus sangat tinggi untuk mendapatkan satu hal. Gue setuju karena makin sulit ya kan gue bilang makin sulit suatu game ya kan makin indah ketika lu nyelesainnya. Hidup itu kalau lu melakukan sesuatu yang gampang ya nggak ada yang enak ya. Yes. Jadi teman-teman harus belajar untuk melakukan sesuatu yang sulit gitu. Nah ini tanya nih tanggapan lu bang tentang yang nyindir-nyindir lu. Nah gue tahu nih maksudnya siapa nih nyindir-nyindir ya. Jadi gue bahas sedikit di sini. Orang itu kebetulan ya kan ketemu sama partner gue ya, ketemu sama partner gue. Nah mereka ngobrol-ngobrol lah tuh kan. Terus gue tanya bahasnya apa, katanya ditanya bisnisnya apa gitu kan. Oh katanya ada 20. Terus ditanya yang ada cash flow yang mana. Bingung dia, oh ini valuasi begini. Kantornya di mana? Nggak punya kantor ternyata. Oke. Ternyata di apartemen sewa bro. Kantor nggak punya loh. Ya. Ada nggak ya yang punya bisnis 20 tapi nggak punya kantor? Kayaknya gue belum pernah lihat sih. Terus orang-orang paling dari dekat dari dia asistennya semua pada keluar bro. Karyawannya digaji intern semua. Jadi buat lu yang karyawannya masih ada, katanya ada 130 nggak ada ya, 10 aja nggak ada. Jadi intern semuanya ya. Gini loh, orang tuh kan ada yang palsu dan asli di dunia ini. Makanya kalian kalau dengerin opini dari seseorang, lu coba telaah lebih panjang deh, orangnya itu seperti apa ya. Lu kalau denger opini dari suatu orang, lu stop dulu. Walaupun opininya menurut lu sebenarnya apapun, lu stop dulu, lu pikir. Apakah orang ini hidupnya adalah hidup yang gue mau? Apakah this guy is just a total big fraud? Ya. Just penipu yang besar gitu. Nothing more, cuman bisa pintar ngomong. Ya. Tapi gue bukan menjelekkan pintar ngomong. Of course, orang punya skillnya masing-masing. Kalau memang dia adalah content creator yang baik, gue akan admit, mungkin emang jagonya content creator bukan pengusaha. Tapi jangan bohongin orang lu adalah pengusaha. Padahal lu asli cuman content creator yang baca skrip di depan layar gitu. Yes. Jadi don't be something you're not. Ya, saran dari gue juga untuk teman-teman yang nonton ini, jangan halu gitu. Kalau memang lu ditakdirkan di dunia ini itu bukan jadi pengusaha, jangan maksa gitu. Terus lu bohongin orang. Ketika lu bohongin orang, ketemu pengusaha beneran yang duitnya 7 triliun, dicecer abis kan akhirnya kan. Oh nggak ada bisnisnya ternyata. Ya. Jadi hati-hati teman-teman semua untuk percaya opini-opini yang lu lihat di internet. Karena bahkan semua bro, ya. Tiba-tiba stand up comedian yang tiba-tiba belok ke politik gitu. Kalau lu pelajarin video-video lamanya, oh ternyata ini suka emang endorse politik dulu dibayar. Oke. Jadi dunia ini panggung sandiwara lah teman-teman semua. Jangan gampang kemakan omongannya orang. Lu cuma lihat hidupnya aja. Apakah hidup dia adalah hidup yang saya mau? Kalau iya lu silahkan dengerin. Kalau tidak ya lu buang jauh-jauh. Ya. Yes. Jadi itu filtrasinya ya teman-teman ya. Nah kita next, gue pengen bahas AI bro. Karena kemarin kita bahas narasi AI. Tapi AI kita bahas pas 48.000 kemarin tentang TAO bro. Iya, dan terbang semua ya. Karena kemarin saya bilang ke teman-teman ya, naratif AI akan boom ya. Karena kita punya metadatanya. Kita tahu bro, every single move in the market ya, especially altcoins. Congrats buat teman-teman ya yang take any TAO ya. Karena TAO memang dari yang kita bilang ya, udah naik berapa ya? Kita banyak ya bilang teman-teman tentang TAO. Dari range bawah bro bahkan ketika 200-an ya. Dan kalau kita tarik ya dari 200-an ya udah naik double ya, congratulations bro udah beggar teman-teman yang tahu. Dan kemarin pun kita bilang ya teman-teman tentang tahu ya 350 ini breakout, next thing you know it's gonna fly. Dan dari kemarin ya 350 ke 421. Jadi congrats ya teman-teman yang masuk tahu kemarin 18% dalam satu hari. Jadi kita punya teori ya, kenapa dulu ketika Nvidia parabolik, berbagai aset kripto yang mengusung tema AI ini nggak mengalami kenaikan. Karena mereka sibuk belanja GPU. Yes. Mereka memperkuat ya hardware mereka hingga akhirnya sekarang
Ketika semuanya shape-nya udah oke ya, infrastrukturnya udah dapet, ya ini tinggal nunggu kenaikan ya. Ini tahu memang yang terjadi saya rasa $1.000 sampai akhir tahun ini. Jadi Ya, ada chance ya tahu ke $1.000 dari sekarang 423 ya, not financial advice but I think tahu akan double dari range ini. ya. Karena dia udah breakout, volume-nya ini gede banget. Semua altcoin sama ya. Bahkan jangan sekarang ya. Kita di margin call kalau teman-teman ingat 3 minggu yang lalu kita bilang sekarang weekly chart dari semua altcoin itu menunjukkan yang namanya bullish divergence Yes. ya, di mana harganya turun tapi osilatornya naik. Kita bilang altcoin udah bottom, Nah, ada nothing more. anomali di sini nih, ya kan? Nothing more. Ya, they can go down. Ya, kita Setuju. bilang loh ya sekarang waktu itu ya di sini ya dengan tegas ya. You need to buy altcoin now. Kita dulu call The bro. bottom for Run. everything. Ya, AV semuanya. Kita call di sini. Ya, kita bilang this is the bottom untuk semua altcoin dan dari range itu semua udah double, bro. Ketika Oh, ya, entah kita ngomong. influencer Ya, nyontek nanti dulu. ketika mereka konsorsium kan di Bali, ya Iya. konsorsium di Singapura. Banyak yang tanya kenapa saya nggak pernah ikut event. Ya, pertanyaan ngapain ikut event? Ya, karena yang di rumah jauh lebih berharga bro daripada yang nggak pasti-pasti. Betul. Jadi, congrats ya buat banyak yang teman-teman bilang nih, masuk. thank you. Saya untung hampir double dari tahu. Ya kalau misalnya lu dengerin kita ya dapat untungnya. Ya. Gitu ya. Jadi teman-teman semua. Nah ini ada yang tanya ya. Cek gimana cara dapetin prop firm buat trading crypto, ini gue bahas kali ya sini ya. Wah, Ya. berat ini ya. Prop firm ini orang Indonesia itu saking gobloknya. Mereka nggak ngerti apa yang namanya prop firm. Prop firm itu adalah proprietary trading firm ya. Ini sebenarnya hedge fund. Kalau lu lihat seperti Susquehanna, STX Market. Yes. Ya. Ini hedge fund. Ya, yang pakai biasa uang karyawan dan uang foundernya untuk trading sendiri. Yes. Bukan modalin retail. Ya. Semua yang modalin retail itu adalah scam. Gue kasih tau lu. Ya. Jadi kalau ada sampai orang bayangin, oh dia dari prop firm ini. Lu kerja di mana? Di hedge fund mana? Oh ini yang apa linknya itu dibuat sama orang dari Ukraina atau dari mana? Cuy, bangun. Sadar ya deh ya. Gak ada orang dari langit mau ngasih lu modal terus lu trading bagi hasil ke dia. Tidak ada. It's all one giant scam. Sadar ya. Gua kalau tiap kali ngomong begini bro, gua udah ngomong sampai ini scam itu pasti gak lama meledak habis itu ya. Ya. Jadi dari Sama, dulu ya binary option gue udah bilang ini tebakan atas bawah, ini kayak orang tolol, lu ada kena key-nya 80, scam meledak. Ya, Yes. ini ada scam baru lagi nih, orang kayak dititipin modal terus ngerasa dia trader yang jago. Jangan ngelawak ya. Proprietary trading firm itu adalah kata-kata lain dari hedge fund yang menggunakan strategi-strategi market neutral, statistical arbitrage. Itu Yes. quant semua, lu nggak ngerti. Itu bukan pakai cara yang lu main. Itu market maker, mereka ngisi order book. Ya. Ya. You don't understand the game, ya. Dan Yes. itu bukan modalin lu, ya. Biar nggak bego nih, hati-hati. Soalnya gue takutnya dibegoin nih sama influencer-influencer lokal nih, dibego-begoin. Yes. Oh gue pro firm sini, pro firm mana? Tai lu pro firm kan. Ya hati-hati kena scam, bahaya. Karena bahaya sekali. Bahkan ya situsnya di ban secara internasional itu, karena itu Yes. scam. Makanya di ban secara internasional. Nah, kita lanjut lagi bro. Kita bahas Sui dulu bro. Yes. Sui ini kita juga sempat ya waktu itu ya bahas ya Sui ketika harganya around 0,8 ya. Jadi congrats ya teman-teman yang masuk. Sui udah naik bro 80% ya actually. ya. Weekly chart wah it's brewing ya something. Karena I can see ya Sui ini pusing ya. Bukan berarti ajakan untuk masuk sekarang ya buat teman-teman. Ya. Saya rasa Sui ini akan ke $2 dalam waktu ya 2-3 minggu ke depan. Dan apa yang terjadi ketika dia break $2? Ya ini mungkin ada ini solid ya. Volumenya solid, semua solid. Yes. Ini saya kalau bikin prediksi ya. Misalkan Sui berhasil tembus $2. Saya bisa di jarak yang paling dekat ya. Sui ini ketiga ya. Karena itu 1618-nya. Jadi a good blockchain ya. Ini time to finality-nya paling cepet ya sekarang. Ya, time to finality-nya paling cepet. Meskipun blockchain itu selalu ada trilemanya bro. Belum tentu ya dia yang paling cepet, dia yang paling oke. Aman, ya biasanya kurang aman juga ya. Jadi teman-teman harus menimbang dan tahu ya mana yang
legit atau enggak. Karena seperti yang kita bilang kemarin ya, ada koefisien ya, desentralisasinya. Apakah dia desentral atau hanya satu server aja ya, itu harus Iya. teman-teman pahami. Jadi Sui, I think it's a bullish ya. Oke. For now Suli is still bullish ya bro. Kalau kita Ya, lihat Avalanche, Avax itu gimana bro? ya Avalanche yang lagi dikerjain sekarang dia gaming bro ya, fokusnya Avalanche. Dimana Avalanche ini pivot ke blockchain yang banyak ya digunakan untuk gaming on Web3. Ya, jadi sekarang saya lihat Avalanche bullish ya, kalau price actionnya ini peekaboo ya, dimana dia udah mulai ngintip untuk flying ya harder. Nah ini pun juga suatu area ya manipulasi ketika dia drop di bawah 20, ini adalah stop hunt ya, the grab. Jadi I think ya dalam beberapa minggu ke depan kita akan lihat ya FX ke 40 ya. Kalau kita Ya. lihat dengan data ya dari token terminal, kita lihat secara performance seperti apa ya. Avalanche drop memang ya 17% 30 hari terakhir dari revenue. Tapi kalau secara overall price action saya lihat bullish ya. Cuman volumenya belum dapat di sini. Dalam artian weekly volume di sini belum breakout volumenya. Belum seperti altcoin-altcoin yang lain. Might be your last chance untuk positioning. Karena apa? Karena kalau dia udah dapat yang namanya short squeeze ya, orang tambah FOMO, ini volumenya akan meningkat ya. Sama seperti move di sini. Ya, dimana kita bahas juga ya, ini adalah salah satu momen ya waktu itu Oktober 2023 ketika volume udah dapat, dia juga dapat kenaikan yang signifikan. Layer 1 ini persaingannya ketat sekali. Ya. Ya, ada Sui, ada Sei, ada Aptos, terus belum lagi yang baru-baru yang lain. Jadi it's a very competitive ya, I think. Ya. Kalau teman-teman yakin sama layer 1 ya sebenarnya kenapa nggak beli Ethereum sama Solana dengan proporsi yang paling gede. Karena semua itu kan hanya ngambil tetesan ya bro. Dari Ethereum dan juga Solana ya. Nah ini ada pertanyaan bro. Pandangannya terhadap cyber security naratif sekarang apa? Ada beberapa hacking dari India, dari Indonesia. Yes. Gimana Kemarin, bro? Cyber security bukan naratif for kemarin now. ya. Ini kita lihat beberapa jam yang lalu ya. Exchange BingX ya, salah satu exchange global. Ini juga barusan bro, 6 jam yang lalu kena hack 27 juta USD. Jadi pakai metode yang sama ya, swapping Ya. token Ethereum. Dan you need to self custody guys ya. Kalau kalian punya posisi yang besar, ya pakai Ledger pun bisa ya untuk Solana. Ledger itu yang paling lengkap ya actually software-nya. Tapi keamanannya pasti ini ya. Kalau masalah naratif kalender ya, kita udah gambar ya bro. Bahkan kalau teman-teman Google ya naratif kalender, Ya. ini yang muncul Aceh ya. Aceh muncul di sini ya naratif kalender kita. Kita bilang bahwa akhir tahun ini ada potensi cyber security dan sekarang happening kan, Yes. dimana banyak sekali ya bro protokol-protokol kripto yang terkena hack, dimana kalau kita lihat yang paling tinggi ya, itu salah satunya juga CTK ya. Price action-nya juga belum kemana-mana. Belum tentu juga ada hype dari crypto aset. Ya. Meskipun cyber security ini menjadi real threat ya. Bisa aja yang meningkat yaitu adalah di sektor Web2-nya, perusahaan-perusahaan tentang keamanan digital ya. Karena ini belum ada tanda apa-apa ya. Kalau kita lihat dari naratif breakdown juga, cyber security ini basically masih sangat low perform ya sekarang. Nah, ini kita nunggu ya. Kita lemot ya internetnya. Kita nunggu dulu ya, karena ada kendala ya. Nah ini cyber security ya ini nggak ada di list ya actually ya. Bahkan belum di-consider sebagai suatu naratif yang harus diperhatikan kalau di entire cryptoverse-nya. Tapi belum tentu itu juga nggak ada juga karena ada real threat ya. Kalau teman-teman yakin dengan cyber security, cari ya beberapa koin-koin, ada CTK, ada Forta, kemudian ada Sentu, Sentu, CTK, Forta, ada Boson Protocol ya, ada banyak ya.
Cuman balik lagi, market cap relatif sangat small, you need to do your own research dan take high consideration sebelum ambil aksi keuangan apapun. Ya, ini ada pertanyaan, kapan Indonesia itu boleh transaksi pakai Bitcoin? Bitcoin kalau sebagai legal tender ya tidak legal ya, Yes. menurut aturan dari Bank Indonesia sendiri. Tapi Bitcoin sebagai investasi itu boleh karena udah dipajakin juga dan pajaknya final. Ya. Nah, tapi kalau kita beralih ke negara yang lain, Bro, di Amerika baru terjadi fenomena yang menarik kan kemarin ya. Kalau gua Ya. kemarin tuh 2 hari lalu, Trump itu baru beli burger ya. Dia Oh sebutnya iya. crypto burger. Dan ini salah satu apa ya? Transaksi yang paling legendaris dalam sejarah Bitcoin di mana Trump tuh bagiin beberapa burger ke yang datang di sana. Yes. Transaksi pertama sama former presiden US. Dari sebuah aset yang diketawain orang sekarang calon presiden US Ya. beliin orang burger pakai Bitcoin. Jadi ya kalian nilai sendiri ini asetnya scam atau nggak tahu. Karena Yes. tadi ada yang bilang dia ikut borong Bitcoin, beli Bitcoin dan akhirnya dimarahin sama nyokapnya. Tapi sedangkan di Amerika calon presidennya beliin attendees acaranya burger pakai kripto dan dia sebut itu crypto burger. Gimana, Bro? Ya mungkin nanti suatu saat ya hujan air mata mungkin juga Bro ya dari orang tuanya. Tapi mungkin air mata kebanggaan ya karena anaknya bisa berhasil ya Bro. Iya. Jadi karena mungkin ya itu orang tua saya mungkin dulu juga ya melihat ini seperti hal yang skeptis ya sama Ini seperti apa sih judi. kerjain gitu ya? Tapi akhirnya air mata kebahagiaan itu juga muncul ya. Ya. Jadi saya rasa kalau teman-teman punya conviction yang kuat ya buat masuk bahteranya untuk menghindari hujan, ya, Iya. suatu saat nanti hujannya mungkin air mata tapi air mata kebahagiaan. Ya. Jadi teman-teman harus ini ya. Ada yang bilang Agung Halim mending forex katanya. Terserah ya. Iya. Terserah. Tapi kan tadi gue kasih gambarnya menarik sekali ya. Kita nggak ngomongin forex, kita ngomongin market finansial. Kalau kalian buka Instagramnya Akademi Kripto, ya. Kalian buka Instagramnya Akademi Kripto, itu kalian bisa lihat di sini ada post ya. BlackRock dan Tether, kalian buka aja ya Instagram Akademi Kripto post terakhirnya ya. Ini BlackRock itu karyanya 19.800 orang ya. Tether USD cuma 50, Bro. Dana kelolaan BlackRock tuh 10 triliun. Tether tuh 119 billion. Profitnya BlackRock itu 5,5 billion sedangkan Tether tuh 6,2. Perusahaan dengan 50 karyawan dan lebih baru itu bisa profitnya lebih besar dibandingnya 19.800 orang. Ya. Itu menggambarkan ya, BlackRock kan juga main forex semuanya, saham, equity dia main. Tapi kenapa Tether bikin duit lebih banyak dari BlackRock? Nah. Kenapa? Karena di kripto. Lu mau cari uang yang paling cepat ya industri masa depan. Ini kan gue bilang tadi ini bahtera. Gitu. Ya. Lu either lu mau jadi budak seumur hidup, habis itu kena banjir terus lu mati, atau lu masuk kan. Apakah kita paksa semua orang untuk masuk? Enggak. Malah kita seleksi yang masuk ya nggak Bro? Yes, bener. Karena kita mau orang-orang kaya di dalam bahtera. Gue gak mau isi orang gak jelas. Gue gak mau isi influencer abal-abal di dalam situ. Iya. Ya. Gue mau isi sama orang-orang jelas. Ya lu lihat aja orang-orang yang datang ke kantor kita beberapa kali. Yes. Pengusaha ini, pengusaha itu jelas ya pengusaha. Bukan pengusaha bodong ya gue sebutnya ya. Hati-hati loh. Pengusaha bodong tuh cuap-cuapnya di pengusaha padahal isinya bodong. Kalau gue bilang gue pengusaha ya kan. Itu gak bodong bos. Kalau bodong itu gak ada, bisnisnya gak pernah kelihatan. Kalau gue kan lu buka Instagram gue nih. Dari highlightnya lu buka nih tuh. Usahanya ada apa? Oh ada beach club paling besar di dunia. Scroll lagi, oh ada klub dangdut di Cikini di Menteng. Scroll lagi, oh ada klub di Pik 2. Banyak ya. Jadi tanya kok kayak dari kelas, enggak, gue dari dividen sini aja udah hidup kok. Ya. Omset tahunannya tahu sendiri Bro ya berapa? Iya. Ngeri ya. Ngeri ya. Jadi teman-teman itu enggak, kalian harus inilah ya. Kalau misalnya kita bilang ada hujan, ini kita bukan orang ntar bilang, oh ini fear mongering. Emang gue bikin video kelas menengah tuh fear mongering Bro. Gue cuma bacain data kan yang terjadi waktu itu. Cuman gini, mereka tuh nggak sadar bahwa kelas menengah itu yang paling kasihan sebenarnya. Kelas menengah tuh yang justru dihimpit. Yes. Kalau ini ya, ini kemarin pemikiran gue saat gue lagi nyetir mobil Bro. Ya. Kita itu sama yang paling bawah itu ada kesamaan. Teman-teman mungkin bingung, apa kesamaannya orang sangat kaya dengan orang sangat miskin? Kita tuh bisa sama-sama kena masalah gitu, bisa kena kasus. Yang di tengah tuh nggak pernah kena apa-apa. Ya.
Yang paling bawah tuh bisa kena, yang paling atas juga bisa kena. Karena mereka butuh kontrol yang tengah ini ya. Jadi ketika nanti hujan yang udah datang, yang tengah ini bakal dibasmi semua, bakal diturunin semua ke bawah. Dan lu siap nggak untuk itu? Gitu. Jangan gini bro, jangan lu cuman main-main misalnya main-main game terus setiap hari ya, kerjanya cuma main game, beli-beli skin bro di game. Iya, Nyokapnya aja padahal makanannya sulit gitu. bener. Beli telur dadar aja masih minjem bro, Wah, warung sebelah. Jadi teman-teman pakailah uang kalian di jalan yang benar. Tadi ada yang bilang 300.000 tuh bisa mulai trading gak bro? Daripada lu beli skin Mobile Legend. iya, Ya lu mending belajar lah usaha gitu. Lu mending iya beli bener. buku 70.000 murah. Kenapa lu beli skin yang enggak, yang Iya, kayak itu buat apa gitu loh? ya bener. Tanggapan gimana? Orang anak-anak kayak gitu yang keluarganya belum diubah, uang mamanya dipakai malah beli-beli begitu. Ya jangan beli skin ya, kalau Ya. mau masih miskin ya. Wah itu Ya, kelas itu. Jangan beli skin kalau masih miskin ya. mending tingkatin kemampuan diri Ya. ya. Sebenarnya kesadaran sih ya. Karena pertama kita hidup itu mau apa sih ya? Cobalah lihat orang tuanya gitu bro ya. Ya. Kasian nggak gitu ya? Mungkin masih ngambil telur gitu kan, utang dari warung sebelah ya buat masakin dia kan. Terus habis itu dia marah-marah gitu. Sama nyokapnya bisa marah-marah gitu. Marah-marah ya? Marah Kalau terus diganggu main game marah ya? sama main gitu kan. Sambil setiap malam mikirin mungkin wah cewek e-sport ini gitu kan. Oh cewek e-sport Ya yang bener. ini gitu. Sadar woy, Sadar ya? sadar. Jangan ya dek ya. Jangan. Ya. Sama tuh semua Iya. spesies-spesiesnya itu. Orang yang bisa marah-marah sama nyokapnya karena mau ngabisin uang buat konser. Padahal dia duduknya tuh CAT 5, CAT 6 loh tau. Itu yang kayak di paling pinggir pojok atas itu yang kelihatan cuma Iya. sampingnya Bruno. Nonton Bruno Mars dari samping begini nih. Dan bahkan katanya hari pertama ketutupan tembok gitu bro ya. Ketutupan tembok kayak Ketutupan ternyata ya. tembok. Oh itu dia yang paling atas itu kan. Iya. Terus itu lu nonton apa sih gitu? Gue pertanyaan lu nonton apa sih? Biar FOMO, biar keren aja gitu konser Bruno Mars. Buat Enggak, pamer biasanya Instastory. enggak. Yang difoto kan tiketnya. Nah, Tiketnya. iya tiketnya. Oh, tapi dia nggak, akhirnya pas dia nyampe atas juga nggak di story karena Enggak, Bruno Mars nggak bisa di story. kalau gitu ya mending ini aja apa? Di luar Ya. ketemu calo, pinjem tiketnya calo, bang pinjem bentar mau saya foto. Foto. Mending gitu aja bro, nggak usah masuk ya. Ya nggak usah masuk ya. Bayar jutaan ya mending foto aja Ya. tiketnya ya, di-upload Instastory, habis itu balikin lagi ke calonya. Karena itu bisa uang yang lu pakai untuk hal-hal lain ya. Ya bener. Teman-teman semua ya. Jangan ya misalnya harus sampai begitu-begitu ya. Karena ya kalau lu mau hidupnya begitu terus silahkan lanjutin. Cuman gue bilang jadi budak itu nggak enak. Dan mungkin sekarang mereka nyaman bro. Mereka nyaman jadi budak. Karena mereka orangnya penyerah. Quitter. Gue paling benci itu orang kayak begitu. Penyerah. Pecundang mereka ya. Pecundang dan gampang nyerah. Jadi misal gini. Lu suruh oke trading kripto. Mereka nggak bisa terus mereka nyalain lu. Oh rungkat nih nggak bisa nih. Mereka nyerah sebelum waktunya bro. Iya. Sedangkan mereka itu tipe orang yang gue kasih lu mobil nih. Gue kasih peta yang jelas. Yes. Gue suruh jalan ke titik ini gitu. Ada petanya. Lu mungkin nyerah juga di tengah jalan. Ya. Quitter tuh nggak pernah kemana-mana. Trading kripto apakah sulit? Sulit sekali. Yes. Tapi apa sih yang bikin hidup ini seru? Kalau lu nggak achieve sesuatu yang sulit, lu dapat mastery dari skillnya itu kan baru seru. Gitu. Mereka berharap, oh trading kripto gampang gitu. Baru coba 3 hari nyerah. Gimana menurut lu bro? Ya itulah pentingnya mentor ya bro. Kenapa kita anggap ya sesuatu ini memang sulit, tapi kita tahu ya gimana mengatasi kesulitannya. Karena pengalaman ya, dan juga perjuangan yang udah bertahun-tahun ya kita lakukan. Itulah kenapa kita di sini berharapnya memberikan edukasi yang terbaik supaya mindsetnya teman-teman jadi dulu ya. At least mindsetnya dulu. Karena nggak ada yang bisa mencapai keberhasilan kalau tanpa adanya kemauan ya. Jadi harus mau dulu ya. Tapi sebelum mau harus sadar dulu. Jadi harus dibuka dulu peta kesadarannya. Oke, saya bukan siapa-siapa, saya sampah di keluarga yang mungkin sampah masyarakat juga. Saya harus bangun ya. Kalau terlalu sulit bangun, at least coba rasain dulu ya, lihat ke kiri ke kanan. Kalau ada rasa nggak nyaman ya dengan situasi sekarang, yuk bangkit, berubah. Nah ini ada yang tanya bro, saran buku Aceh pertama yang dipelajari yang mana? Menurut lo yang mana? Untuk pemula? Pasti harus Crypto Trading Guide dulu ya.
Apa itu ngurut memang kita buatnya sudah ngurut. Ya, memang pembuatannya udah urut ya. Ya, Dan yang terakhir baru psikologi. Kenapa? Karena psikologi itu yang paling sulit, Bro. ya, Itulah mengapa awalnya basicnya dulu. Ya, kamu harus ngerti basicnya dulu, baru setelah ngerti basicnya, psikologinya yang ditata. Karena ya, percuma juga kalau oke, psikologi saya tertata, saya siap mentalnya, tapi tekniknya nggak ada. Ya itu ya, sama aja kayak, oh saya yakin, saya tuh pemain sepak bola yang hebat seperti Ronaldo, seperti ya, Messi. Ya tuh suruh coba lari keliling lapangan dikit udah mutah mungkin ya. ya benar. Jadi itulah perbedaan ya bro antara nggak cukup punya niat ya, nggak cukup punya keinginan ya. Harus tahu caranya gimana. Karena percuma juga kalau kita punya niat, kita punya keinginan, tapi nggak didukung dengan kemampuan ya. Jadinya hanya khayalan. Nah ini ada yang bilang nih tadi, cek apartemen lu kan besar, apa gua ngepel aja di sana. Kita nggak bikin show ini untuk lu ngepel di apartemen gua. Ya. Yes. Dibilang dia nggak ada income, dia rela ngepel. Lu bukan pengikut yang gua mau, lu silakan matiin dan keluar. Ya. Lu bukanlah fans yang gua mau, ya. Kan gua bilang tadi, gua dan bro kakak di sini punya agenda untuk bikin kalian kaya. Kalau lu nggak mau dengerin kita, ini filtrasinya ya get out gitu. We don't Yes. need you, we don't want you. Kita nggak mau lu gitu. Ya. Kita itu bikin ini karena kita punya tujuan. Gue bilang tadi, we're building an art. Kita bikin sebuah bahtera untuk siapin di hari hujan. Orang-orang yang terpilih ya kalian silahkan masuk gitu. Ya. Kita nggak mau orang sembarangan, sorry ya, di dalam bahtera kita. Kenapa begitu? Kenapa berbahaya? Kenapa berfilter-filter seperti ini? Ya kita mau ngefilter orangnya suka-suka gue, hidup-hidup gue. Ya. Karena kalau cuma nyari duit aja gue bilang tadi, dividen gue udah kaya raya dari bisnis-bisnis gue yang lain gitu. Yes. Ya. Jadi kita mau filtrasi karena there will be a war ya bro ya, gue Ya. sebutnya. There will be a war. Akan ada waktu di mana mereka itu semua yang di atas bilang langit itu pink dan kalian semua, oh iya ya langit pink gitu. Kalian percaya? Akan ada waktunya seperti itu. Kita Yes. butuh pemikir-pemikir independen yang kaya, ya, yang punya mental yang kuat, yang siap ikut kita untuk berperang. Yes. Karena dunia ini tuh udah menuju kehancuran bro. Pasti. Indonesia mungkin ya masih belum ya. Tapi kalau gue lihat dari Amerika kan pasti menjamur ya. Di Bener. Amerika itu udah kacau bro, udah kacau. Ya dan Ada berita bro, gue kemarin lihat di berita. Ini ada gereja di Amerika. yes. Itu dibangun patung iblis di dalamnya. Terus patung ini dirobohin ya sama orang gerejanya. Lu tahu apa yang terjadi? Orang gerejanya yang dipenjara. Jadi dunia ini udah, gue sebutnya aneh ya. Nyolong udah boleh. Kalau anak misalnya anak cewek, lu punya anak cewek, tomboy dikit, udah langsung disuruh jadi cowok gitu di sana, LGBTQ Oke. gitu. Sorry to say ya, gue bukannya orang lu mau bilang gue nggak open mind apa, terserah lah dengan lu punya jargon-jargon nggak penting itu. Ya. Gue itu orangnya old school bro. Ya. Ada yang benar dan ada yang salah. Dan ini semakin lama semakin di blur ini kan. Gue sih agak senang sebenarnya di Indonesia karena banyak yang punya pemikiran independen. Contohnya seperti waktu zaman penyakit 2020 ya kan. Ya. Pas disuruh pakai masker sama di rumah banyak yang akhirnya masih keluar-keluar. Mereka ngerasa ngapain sih gitu. Tapi itu cuma tes gitu. Mereka akan begitu dengan cara-cara yang lebih ekstrim menurut gue. Dan ketika orang ini cuman, mereka tuh mau kalian bodoh. Makanya yang dipush sama algoritma adalah siapa? Yang dipush itu bukan edukator seperti kita. Kita itu justru musuhnya dari mereka. Ya. Gitu. Dan kita di sini ngomong bukan cuma sekedar ngomong loh, kita punya musuh gitu. Bener. Ntar kami bilang, oh musuhnya influencer tuh. Bukan, itu kita tuh cuma bercanda-bercanda doang. Itu kayak, kita nggak anggap mereka sebagai musuh ya. Musuh yang kita hadapi itu real. Ya. Ada nyatanya dan ada bentuknya gitu. Bener. Mereka punya senjata-senjata, beberapa instansi senjata-senjata mereka. Yang sudah mereka tembak ya bro pelurunya ya. Ya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya tiba-tiba 2 tahun lagi kita kenapa-napa gitu atau ada apa. Gak usah bingung dan jangan khawatir. Gue udah ngomong dari sekarang 2 tahun lalu gitu. Karena apa yang kita lakukan ini ya bikin budak-budaknya mereka bangun, bikin kalian jadi pengen kaya. Iya. Kan bahaya kalau kalian jadi kaya. Mereka gimana? Bener. Terus kalau kalian tiba-tiba nggak mau nonton konser gimana itu? Nah, kalau kalian tiba-tiba bareng-bareng nggak mau nonton konser gimana? Promotornya gimana? Ayo. Iya. Berbahaya kan? Karena yang kita ajari ini adalah orang-orang benar-benar bisa berubah hidupnya. Itu mereka tidak suka sama sekali dan orang bisa mikir independen secara kritis. Dia tiap kali ada orang nih, misalnya dia main catur begini-begini, kayak dia ngomong tentang begini-begini, dia bakal mikir ini orang siapa ya ini? Gitu. Iya. Udah mulai mikir gitu.
Tujuannya apa juga. Tujuannya apa ya ini orang ya? Ketika ada orang yang sok-sok jadi pengusaha bodong tuh ngomong, "Oh begini cara jadi entrepreneur bla bla bla," terus ngomongin politik bla bla bla. Dia siapa ya? Kantornya di mana ya? Karyawannya berapa ya? Kok 130 nggak punya kantor? Pas dicek di CCTV kok bolak-balik cuma di apartemen gym. Bukan pengusaha itu. Oh sampai dicek ya berarti CCTV-nya Wah, ya? semua bisa dicek, Bro. Semua bisa dicek, Bro, di dunia ini, ya. Dan terjadi tadi pagi ya, Iya, apa namanya, aduh gue lupa namanya itu kayak semacam pager meledak, Bro. Diledakin, Bro, pager. Ya. Dunia ini tuh dikontrol di cara yang kalian nggak paham, ya. Jadi buat yang kalau ngomong, "Oh, kita begini, begitu, begini, begitu." Ya jujur kita bukan cuman pure filantropis di sini ya, kita punya ya, agenda dan gue sharing pertama di sini, kita pengen kalian kaya. Ada yang tanya tadi, mending belajar di Aceh ya, sama dosen Kakak, atau iya, belajar di tadi kampus depannya B. Ada yang nanya tadi gitu. oke, Jawabannya gini, gue bisa jawab. Bro Kakak ini punya insentif untuk lu jadi kaya. ya, Dosennya itu cuma melakukan pekerjaannya, dia nggak berharap lu jadi kaya. Kalau kalian jadi setuju. kaya, ada benefitnya untuk kita. Kalian masuk ke bahtera kita, sama-sama lawan setan-setan ini gitu. Karena real ya. Bener-bener real. Gimana Bro? Orang yang ngerasa kayak, "Oh Yes. ini bohong doang nih, nggak real." Ya karena Sampai ke rumah dulu ya ancamannya Bro ya? iya, saya kan juga jadi dosen ya. Iya. Jadi saya tahu kalau memang dituntut ya Bro untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Hmm. Bukan apa yang harus mahasiswa dengar. Itulah Betul. kenapa ya saya memilih jalan untuk sendiri ya, jalan yang lain ya. Karena di sini platformnya jelas lebih banyak yang mendengarkan, ditambah lagi orang-orang yang di luar, ya ini biasanya kontaminasinya lebih sedikit ya daripada yang di dalam sistem ini. Biasanya yang di dalam sistem, ya mereka tuh selalu tunduk Bro ya, karena Ya, ketakutan. Yang mungkin ketakutannya diciptakan juga. Tapi orang-orang yang di luar ya, saya bilang free thinker ini, mereka ini selalu melakukan sesuatu berdasarkan fakta yang ada. Dan rasa tidak nyaman Bro, dari keadaan yang memang, wah bener nih ya, yang mereka bilang ini ternyata bener. Dan lama-kelamaan ya, kalian pasti akan tahu ya Bro, ketika ya, beberapa hal yang kita sampaikan udah jadi kenyataan dan masa harus nunggu jadi kenyataan lagi, ya nanti yang timbul kan air mata penyesalan jadinya. ya. Kayak gue bilang Jadi kelas menengah beras naik aja udah banyak yang menyesal kan sekarang. benar, Gimana nanti ketika kita bilang adanya hujan, ini bukan cuma beras naik, ini hujan yang semuanya tuh banjir ya. Itu kiasan, tapi kira-kira akan seperti itu ya. Yang miskin akan dimiskinkan di yes, cara yang kalian nggak paham gitu ya. ya, Jadi teman-teman itu harus banyak belajar ya. Ini ada tanya, bagaimana cara menghilangkan mindset pejudi dalam diri kita? Gimana Bro? oke. Ya pertama kita harus pahami sesuatu tuh ada konsepnya ya, dan ada tujuannya. Dalam artian saya dengan uang saya ini mau ngapain sih ya. Pertama harus Ya, ada saya bilang tabel kenali dulu ya, kenali diri ya, ya, kenali diri dulu. Satu, saya itu siapa? Dua, apakah saya bisa mandiri ya? Tiga, mana ya, dari mana ya source of income saya dan dari source of income tersebut, ini saya ini ada di stage mana dalam hidup? Apakah lagi cari-cari duit? Apakah udah cukup nyaman punya dana cadangan? Apakah udah freedom secara finansial? Itu harus memiliki konsep Bro ya, dalam artian. Dan cara supaya kita terbebas ya dari mental penjudi, yaitu adalah berpikir sistematis. Dan kita mengeksekusi ya segala aktivitas keuangan yang mana bukan hanya trading ya, yang mungkin di hal-hal yang lain ya, bisnis dan lain sebagainya itu dengan cara yang benar. Karena banyak sekali ya, saya bilang orang yang penjudi itu sebenarnya bukan mereka yang punya hasrat Bro ya, untuk oke, saya setiap hari harus trading, saya setiap hari harus buka posisi. Ya kita setiap hari buka posisi benar terus soalnya betul. juga ya. Tapi teknik yang digunakan. Saya bilang orang yang punya gambling addict itu adalah Ya, mereka yang nggak ngerti apa yang mereka lakukan, tapi mereka terus melakukan hal yang sama. Jadi patternnya mereka udah nggak tahu, tapi memaksakan pengetahuan mereka yang sedikit untuk melakukan sesuatu itu. ya, Itulah mengapa akhirnya mereka nggak dapat hasil yang mereka harapkan dan mereka akhirnya bilang, wah ini judi nih aset ini. Padahal mereka itu sangat cetek, ya, sangat ya, cetek kemampuannya untuk berpikir, kemampuannya untuk memahami, kemampuannya untuk mengambil aksi tertentu. Jadi hanya di-drive oleh
rasa FOMO, ya, oleh ego, oleh keinginan ya untuk merasakan sesuatu ya. Sehingga mereka bisa merasa happy gitu ya dalam waktu yang dekat gitu. Jadi kalian harus paham ya dan melakukan dengan cara yang benar. Karena tahu cara yang benar itu lebih penting daripada melakukan sesuatu yang benar. Jadi cara yang benar itu lebih penting daripada melakukan sesuatu yang benar. Karena Ya, sesuatu yang benar itu di perspektif kacamata orang lain itu pasti berbeda ya. Kebenaran versimu, kebenaran versi saya, dan apa yang terjadi sesungguhnya itu adalah hal yang berbeda. betul. CBDC Bro, kapan CBDC ini akan kira-kira menurut lu diaplikasikan secara masif? Tergantung ya, saya rasa semua itu tergantung US. Kenapa? Kalau Donald Trump yang menang, dia akan 100% cut CBDC. Ya, Dan biasanya negara-negara yang lebih cenderung ngikut. ngikut US, ini mereka ikut kata US ya. Kalau US ntar nggak jadi begini, saya begini sendiri, ntar saya disemprot ya. Ya, Kena sempritan ya. Jadi apakah narasi CBDC akan berjalan? Tergantung. Kalau Trump yang menang 100% itu udah batal ya. You pack the bags ya, CBDC will not happen. Karena di beberapa negara tertentu ya, CBDC itu hanya sifatnya ya, ini kita lihat ya CBDC tracker. 80% bro, itu masih jadi paper ya, CBDC-nya. Mungkin kita lihat kalau Cina ya, mungkin CBDC-nya itu udah dilaksanakan ya. Tapi beberapa negara ini masih proof of concept atau riset. Ya ini teman-teman lihat ya di CBDC tracker, ini antara masih di proof of concept atau di riset. Masih sedikit sekali ya. Memang Rusia dan juga Cina ya beberapa negara yang komunis bro. Ini mereka cenderung ingin CBDC ini diluncurkan karena kan kontrolnya jadi lebih gampang. ya, betul. Jadi di negara-negara yang berkembang atau maju, CBDC ini masih proof of concept atau riset. Itu faktanya seperti itu. Nanti kalau US, saya bisa melihat skenario seperti ini ya. Misalkan Trump menang presiden US, CBDC di cancel, tapi saya yakin negara-negara seperti Cina, Rusia, ya mungkin Korea Utara ya, nanti CBDC-nya Ya, mungkin di negara-negara itu jalan. Karena mereka kan memiliki paham yang berbeda dengan US. Ya, yang satu ini full control, ya, yang satu ini kebebasan yang absolut. Jadi itu selalu menjadi dua perang idealisme ya yang nggak akan pernah bisa mati sebenarnya. ya. Ini ada pertanyaan, Bang, tanggapan lu tentang orang yang disuruh masuk PNS padahal dianya punya tujuan yang lain. Itu gimana, Bro? Kalau gue kebetulan gue bersyukur gue dapat orang tua yang tidak pernah memaksa gue jadi apapun. Tapi Yes. gimana, Bro? Kalau dipaksa jadi PNS padahal dia punya tujuan yang lain. Dulu orang tua saya pernah ini ya memberikan opsi ya. Saya untuk jadi dosen yang tetap terus PNS. Padahal mereka ini pengusaha. Ya, Ini kan aneh ya. Mereka pengusaha tapi anaknya punya disuruhnya ya untuk jadi PNS. Jadi pertama jangan dilawan ya, iyain aja dulu. Karena kamu percuma kamu melawan orang tuamu kalau kamu nggak ada hasilnya. nah percuma tuh Percuma, kosong itu namanya debat kusir. Debat kusir Ya bener. jadi kayak kamu jadi PNS ya nak, nggak mau gitu. Nggak Tapi mau. kamu cuma main Mobile Legends setiap hari. Itu gak ada gunanya itu, Itu- lu mau jadi PNS. Itu mending jadi PNS. Ya, Iya, itu mending bener. jadi PNS kalau Jadi itu. PNS aja lu gitu kan. Kalau saya nggak mau jadi PNS, kenapa? Saya mau sukses, misalnya trading kripto. Ya sukses dulu trading kripto. Mana tradingnya? Iya. Jadi dulu argumen saya nggak perlu jadi PNS itu baru bisa invalid bro. Setelah saya bisa beli mobil sendiri sama rumah sendiri, itu baru invalid. Oke, udah aman nih ya. Udah Rumah invalid. cash. Ya. Rumah cash, mobil cash, mewah, invalid. Oh berarti ini anak bisa. Ya, Bisa bertanggung jawab atas dirinya dan hidupnya. Mungkin itu yang dilihat orang tuamu ke ya. kamu. Kamu ini nggak bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Makanya Betul. ya udah PNS aja. Kenapa ya? Bukan menjelekan apa institusi dan lain sebagainya. Karena PNS atau instansi yang lain itu memiliki sistem yang strict bro. Ya. Dia melihat anaknya itu nggak disiplin, nggak ngapa-ngapain, nggak progres hidupnya. Bener. Jadi ya udah saya lempar ke sini daripada Ini ntar aja PNS aja daripada di jalan gitu kan. Bener. Mending lu PNS gitu kan. Iya. Tapi kalau kamu bisa berdiri di kakimu sendiri dan akhirnya bukan hanya berdiri di kakimu sendiri bro, tapi bisa gendong orang tuamu, Iya. ya nggak ada alasan dia tetap maksa kamu jadi PNS. Betul. Jadi berdiri dulu di kakimu sendiri lah. Kamu masih di rumah, ya kan, galer-galer, ya kan, scroll-scroll TikTok ya suruh jadi PNS So lah. jadi PNS daripada nganggur ya. Di rumah tuh kalian kerjanya cuma nganggur. Nah ini ada pertanyaan nih.
Dia ingin coba jualan di sekolah, udah punya plan. Tapi pikiran bawah sadar selalu berpikir akan gagal. Lu nggak usah main bawah sadar ya, lu belum Bener. ngerti begituan dah. Iya. Udahlah ya, lu masih sekolah lu nggak usah bawah sadar lu. Belum sadar tentang Lu hidup. aja belum sadar, otak lu ya belum sadar ya. Iya. Tapi pikir gagal. Nah ini gue bingung bro, orang kan takut kegagalan. Dia mau mulai bisnis takut gagal. Bener. Mau mulai trading kripto takut gagal. Bener. Ngapain hidupnya ya? Lu mau bisnis mulai aja. Bener. Lu mau belajar trading kripto belajar mulai aja gitu ya. Dan nanti kalau gagal ya gagal aja. Gagal aja, nikmati kegagalannya. Bener. Gue selalu bilang ke kalian harus bisa menikmati yang namanya kegagalan. Karena hidup itu kalau cuman gini, kalau gue gak pernah susah, jadi kaya itu gak akan indah. Gue sama Bro Kakak kita sering banget bilang kita itu bukan dua orang kaya, kita tuh orang miskin yang kebetulan dititipin duit sama yang di atas. Yes. Jadi ketika kita itu cuman kayak makan di pinggir jalan begitu, kita mikir gitu, suatu saat kita bisa di Dubai gitu kan. Ya. Kita bisa pesan sisa itu 20 juta tuh sisanya 20 juta pesan. Kita kayak ini ngasap doang 20 juta gitu loh. Yes. Itu kalau dulu anjing kita bisa beli 2 motor tuh zaman dulu. Itu ada kesan serunya. Bener. Atau makan steak di Oliko sampai muntah gitu ya. Bener. Itu bisa makan steak sampai muntah gitu kan. Bener. Itu cuma kita isep jadi asap gitu. Kita pikir-pikir gitu. Yang jadi kaya itu gak akan pernah ada nikmatnya. Kalau lu gak pernah susah dulunya. Pasti itu. Ya. Lu gak dapat cerita-cerita serunya ya. Lu gak pikir ini makan ini gila lu. Gak worth it ya gila makan segini gitu loh. Masa ngabisin makan 1 bil 50 juta gitu kan di Dubai gitu. Iya. Kayak wah ini kalau dulu mah udah buat DP rumah gua gitu kan. Yes. Atau udah DP apartemen gitu. Jadi teman-teman itu harus enjoy proses kegagalan. Ya. Karena tidak ada ujungnya yang manis kalau hidup lu belum ngalamin pahitnya dulu bro. Bener. Nah kalau kayak bro lu emang lu pertama kali trading langsung sukses dong? Ya awalnya belajar dulu. Sulit gak? Berapa tahun tuh sulitnya tuh? Sulitnya kayak sebelum kripto saya memang di instrumen yang lain ya. Iya. Tapi itu takes less than 6 months ya udah untuk tahu semua mekanismenya. Karena dulu saya tuh juga balik lagi kenal trading juga karena keadaan ya. Saya bilang dulu saya harus lomba bro dulu ya. Untuk dapat duit. Ya, lomba di mana itu bro waktu itu? Saya lomba waktu SMA ya di bursa ya. Dan saya ikut olimpiade pasar modal sehingga itu saya tuh harus ngerti mekanisme perdagangan di pasar ya dan juga technical analysis. Jadi saya harus menang di kompetisi itu. Jadi saya harus tahu trading untuk menang di kompetisi itu dan akhirnya menang ya yang di regional dulu. Karena saya harus dulu ya, harus menang. Jadi saya pahami sesuatu itu karena harus. Dan awalnya yang paling sulit itu adalah melawan rasa psikologis. Karena saya uang nggak banyak dan saya selalu ada mental accounting lah di pikiran saya. Wah, ya kalau loss segini nanti uang saya yang udah saya kumpulin dari lomba-lomba ini hilang dan lain sebagainya itu gimana. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, rasa tersebut berhasil saya lawan. Karena dulu banyak ya orang-orang ya yang menyarankan wah kamu trading lah pakai dummy account dulu ya, pakai akun demo. Tapi saya enggak, saya pakai uang sendiri meskipun sedikit. Kenapa? Karena rasanya ketika teman-teman pakai uang asli tapi sedikit dengan uang yang mainan bro ya. Uang palsu. Karena kan banyak kan sekarang broker-broker nipu ya kasih uang mainan terus mereka bermain sama fantasinya. Itu yang disebut prop firm palsu itu biasanya. Ya. Jadi itu uang funding itu uang palsu itu. Terus gue juga bisa suntikin ke MT5 gitu, MetaTrader 5 gue bisa suntikin. Stop lah gitu. Terus stop halunya ada challenge yang sulit gitu kan. Iya. Ya, karena ya sebenarnya selalu pakai uang asli, selalu pakai uangmu sendiri ya. Baru kamu bisa merasakan ya kesuksesannya nanti. Karena tidak ada bro ya bahagia tanpa sedikit air mata. Itu teman-teman harus memahami ya. Hidup mungkin harus banyak air matanya. Betul. Karena kita bukan orang yang hebat bro. Kita orang yang udah mati rasa ya. Melihat semuanya mati rasa ya. Dulu ya kita juga bottom di market ya. Kita keluar dimaki-maki se-Indonesia ya. Ya betul. Tapi kalau senengnya mereka gak terima kasih. Senengnya biasanya di bandwagonin. Di bandwagonin ya. Sama orang-orang konsorsium ini ya. Tapi kita tuh yang selalu nanggung pahitnya. Dimaki nge-call manta 2,1 ke 4. Ya kan.
Padahal yang nge-call bukan kita loh. Bukan kita juga. Ada Terus yang mereka, bilang, "Loh kalian suruh beli 1,3 itu bukan kita, salah iya, orang terus lu." mereka, Manta ini loh, Iya, bisa buat ini loh. Kalian ada yang nyicil-nyicil Manta, ada yang, iya. terus kita lagi yang disalahin ya, Prof Manta ya. Goblok emang semua. Ada yang bilang tadi, "Itu gimana ada yang bisa sukses nggak trader 16 tahun kayak ada yang sukses tuh 16 tahun?" Dia 16 tahun olimpiade pasar modal, juara nasional. Iya. Gue 16 tahun udah bikin duit ratusan juta. Itu Iya. orang siapa gitu? Sampah masyarakat kah? Mana yang sukses nih sekarang trader 16 tahun? Ngomong sini, buka akun lu di sini. Iya, KTP-nya aja belum bisa daftar exchange. Kencing aja belum harusnya ya. lurus lu. Hah? Dia 16 tahun olimpiade Iya, udah. karena Medali lu udah berapa, Bro? wah, udah 16 satu tahun. gudang, benar itu Satu gudang kan? Iya, Real. satu gudang. Bahkan sampai saya masuk itu satu brankas, Bro. Itu piagam semua isinya. Karena saya lomba itu dari SD. Piagam Saya semua itu ya? ada di keadaan yang kompetitif tuh bener-bener dari kecil. Ya. Dari SD tuh saya lomba ya. Dari SD lomba yang terkait dengan kesenian ya. Dan lain sebagainya. SMP lomba IT ya, bikin website. Ya, SMA kuliah. Jadi piagamnya udah satu ini ya, Bro. Ya. Satu brankas. Karena area kompetitif yang saya mainkan ya persis ya sebenarnya bottom itu terjadi ketika ya ini para pemimpi ini udah drop 70% cut loss, terus bahkan desperation tweetnya yaitu bahkan jangan percaya ya yang drop 70% naik puluhan ribu, ntar naik puluhan ribu. Goblok lu. Ya. Emang goblok. Lu cycle baru sekarang ya kan. Lu, terus habis itu kayak merasa wah saya ngerti nih cycle ini institusi. Ya katanya cycle ini institusi. Cycle ini. Orang baru satu cycle kok cycle ini. Cycle ini. Cycle lalu masih SD ini goblok. Bohongnya gila banget ya. Kenapa orang soal gitu kayak cycle lalu. Lu cycle lalu masih main gundu ya. Lu coli aja baru bisa tahun ini gitu loh. Ya. Jangan cycle lalu. Jangan cycle lalu. Badut lu. Bego. Terus terbiasa kalau ini ya orang-orang belum kencing belum lurus ini udah mulai kayak gua di pro firm ini. Itu kalau lu ngomong ke orang hedge fund beneran lu diketawain anjing. Pro firm orang di Uzbekistan gitu. Hah? Lu tahu artinya gak sih? Bego. Itu scam forex dari luar negeri cuy. Ya. Jadi Aceh Akademi Caci ini ya kadang emang ada manusia-manusia yang layak untuk dicaci. Gue sih kalau layak caci gue caci, gue gak peduli. Gue beneran gak peduli ya. Jadi mungkin ini kenapa mereka yang di atas, mungkin gue bilang 2 tahun lagi mungkin gue gak di sini. Karena mereka itu udah suruh kita no stop ya bro ya. Iya. Mereka udah personally datang untuk suruh kita stop ya, dikurang-kurangin ya narasi tentang ini. Gue bilang, gue gak peduli anjing, gue akan tetap bacot di sini lu. Itulah fungsinya gitu. Itulah fungsinya punya kemampuan berpikir sendiri kan gini. Kita tuh berdua tahu tidak ada yang kita punya di dunia ini. Kita melakukan sesuatu yang mereka nggak suka, kantor kita bisa disita, mobil kita bisa diambil semua, rumah kita bisa diambil. Tapi yang nggak bisa diambil tuh cuma apa? Hati dan pikiran kita. Yes. Jadi kalau yang dibilang, oh enggak, tapi ini rumah saya KPR saya cicil. Loh, saya bebas. Lu kira itu nggak satu telepon, lu masuk bui gitu. Satu telepon, Enggak. Bilang, saya bebas. Tapi bebas. Lu kok pagi masih ngantri di busway mau kerja, itu nggak bebas. Kok bebas? Tapi kalau bos suruh pakai masker, pakai masker, bos. Iya. Masker bos. Katanya masker, bos. Iya, bebas kok tetap katanya bebas, tapi kok ke konser Bruno Mars. Nah, ya? Karena temennya join kan satu kantor, join cuma lu yang gak join. Iya. Gak asik gak ada lu ya? Gak asik gak ada lu. Oh iya aku ikut. CAT berapa? CAT 5 lah. Nonton apa? Nonton tembok sampingnya Bruno Mars anjing. Iya gak? Hah? Bebas lu katanya, hidup lu bebas. Ya kan? Bebas kan? Masker? Siap bos. Masker bos. Itu lu budak bego. Terus kalian katain semua orang kayak kalian paling pinter gitu. Wah dia ini gak pengertian ini. Kalian gak tahu ini pandemi 100 tahun sekali. Gue sih lagi asik di Bali ya waktu itu. Lu semuanya ini muter-muter kayak orang tolol. Di rumah kayak orang tolol. Gue sih di Bali aja. Ya. Kalian pikir ya, bahkan ada beberapa negara yang itu gak pernah eksis bro. Yes. Yang kayak di ujung-ujung Norwegia itu semua mereka biasa aja sebenarnya. Jadi kalian itu
Ini gue terus story ya, ketika itu semua gone to shit di sini, gue tuh lagi gue lagi di Bali gitu. Kayak gue bilang sama tonton gue, ini apa sih, La Favela masih rame anjing waktu itu. Iya. Ya, gue kayak apa ini coba orang di Jakarta ini. Terus mulai ada ininya bro, ada skenarionya kan. Kan tuh pikir kita tuh bohong ya, ini beneran ada skenarionya. Ada yang jadi jatuh di jalan terus kayak gitu. Kayak seizure gitu. Dia gitu. Terus orang kayak itu kena penyakitnya. Itu Gua mah kayak, paling ya itu. itu sakit banget. Terus yang ada yang jatuh beneran tuh apa? Orang yang jogging pagi pakai masker. Nah itu jatuhnya beneran itu. Iya. Kenapa kurang oksigen? Iya. Itu gue bisa jawab tuh. Ya, Atau ini mungkin sepatunya belum ditali tuh. sepatunya belum ditali jatuh Iya. dia. Ya. Jadi kalian tolong lah gitu ya. Tolong lah. Lu bilang saya bebas bos. Enggak. Ya. Wah. Enggak. Lu gak bebas. Lu udah dateng naik busway kerja disuruh pakai masker dikerjain di cubicle kecil. Iya, terus Ya, habis itu bos, siap bos. malamnya harus nonton Bruno Mars karena semua temennya nonton. Harus nonton Bruno Mars. Besoknya harus beliin Jeko karena teman sebelahnya ulang tahun. Nah temennya ulang tahun beliin Jeko ya kan. Pulang gitu. Terus istrinya dia lihat istrinya dia udah malas, istri dia udah malas gitu. Terus dimaki kalau lu belum cuci piring gitu. Padahal lu baru kerja pulang bakso istri kalau lu gak cuci piring gitu. Gak dimasakin gitu. Gak ada makanan di rumahnya. GrabFood mikir, aduh ini tapi mahal ya makanannya, cari yang murah, oke yang 20.000 lah. Gitu. Terus centang-centang voucher. Vouchernya centang semua dari bawah sampai atas, terus coba-coba ini 30%, 40.000 minimal, ini 35 nih. Kamu bukan budak, yakin? Yakin kamu bukan budak? Orang tuh kayak seberapa ini yakin loh, mereka tuh bebas gitu. Yes. Kayak cuti gitu. Lu mau cuti aja lu isi izin, terus kayak lu bebas dari mana? Ya? Lu bebas dari mana? Gue kayak amazed gitu, orang bilang mereka bebas gitu. Ilusi, ya kebebasan itu ilusi. Terus rumah KPR mereka itu rumah mereka bro. Mereka benar-benar kira rumah yang mereka KPR tuh rumah mereka. Itu bahkan rumah bank, itu bukan rumah lo. Ya, lu lunas dulu. Abis itu bukan rumah lu juga, bukan rumah lu. Lu lakuin satu aja kesalahan. Tuh ada orang bilang, oh ini uangnya di bank, uang gue. Gue real story ada dari teman gue bro. Yes. Banknya ada uang lah sekian. Dia diserang lah sama yang di atas gitu. Hilang semua tuh uangnya tiba-tiba. Dicek, hilang semua. Apakah bisa ditransfer keluar? Bisa. Ya, jadi kalau orang bilang, rekeningnya si A dibekuin, ya itu kan. Atau enggak FOMO gitu. Temennya, ayo demo yuk, ketua BEM-nya gitu. Ayo demo yuk. Terus mereka kayak, wah yuk kita revolusi. Padahal ketua BEM-nya tuh titipan juga. Kelar demo, tiba-tiba join partai politik gitu kan. Mereka terus kecewa. Kok ketua BEM-ku jadi ikut yang jahat ya? Iya. Kok aku ditipu ikut organisasi? Ditipu ya? Iya. Dari dulu bos. Itu ketua-ketua BEM itu cuma jadi apa ujung-ujungnya? Jadi penjahat-penjahat selanjutnya. Jadi Markus selanjutnya. Ya. Jadi kalian jangan pikir, ini dia saya mau ikutin dia ya. Demo ya kita ya. Tolonglah. Tapi balik lagi, message yang kita berikan ini merubah orang punya pikiran gitu. Dan sangat berbahaya. Karena semua yang kita bahas baru hari ini di luar agendanya mereka bro. Apalagi kita udah mau buat Bahtera begini. Bagus kalau nggak dihancurin bro Bahteranya sama mereka. Ya. Jadi gue bilang sama kalian di sini, kalau gua maupun bro kakak, kita udah nggak kaget kalau 2 tahun lagi kita mau diapa-apain atau bahkan 1 tahun lagi. Ya. Jadi kalian di sini semua bisa jadi saksinya. Ya. Kami bisa jadi saksinya di sini. Kalau ada titik apa mau coba bunuh karakter gue, kan udah dicoba mau bunuh karakter gue. Ada yang bilang kita liburan ke Dubai, bilang Timothy Ronald kabur, goblok ya lu ya. Gue bikin kantor anjing. Timothy Ronald kabur tuh kan. Itu narasi dari siapa? Nah makanya ya. Mereka coba bunuh karakternya seperti itu. Yes. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi pemikir yang independen dan sampai jumpa di margin call selanjutnya.